Malam ya. Malam ya, Ya, Ayah sehat? sehat. Saya mau tanya, Hmm, apa itu akal dan apa itu nafsu? hmm. Mohon penjelasannya bagaimana ya? Oke ya, oke. Jadi gini ya, ini perbedaan akal dengan nafsu ya. Oke, kita bahas di sini. Jadi begini ya. Jadi Allah itu adalah zat yang maha pencipta, zat yang maha agung dan zat yang maha sempurna. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan isinya itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Semuanya. Manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan banyak lagi yang lainnya yang nggak kasat mata. Jadi yang pertanyaan tadi akal atau dan nafsu itu perbedaannya begini. Yang punya akal itu cuma manusia dan jin. Jadi makhluk-makhluk yang lainnya itu nggak punya akal. Yang punya akal cuma manusia dan jin. Jadi awal mula akal itu diciptakan. Diciptakanlah sama Allah. Akal itu. Setelah akal itu tercipta, dipanggil sama Allah. Hai akal, kamu kesini. Ditanya sama Allah. Siapa kamu? Akal itu menjawab, saya adalah akal, ya Allah. Saya adalah makhlukmu yang lemah, makhlukmu yang papa, yang tidak ada kekuatan apapun. Dia mengakui kalau akal itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang papa, dan butuh kekuatan atau pertolongan dari Allah itu sendiri. Disuruh ke sana, dia ke sana. Disuruh ke sini, dia ke sini. Disuruh berbalik ke sana, dia berbalik. Disuruh datang lagi ke sini. Pokoknya dia tuh nurut aja kalau sama Allah tuh disuruh apapun, disuruh kemanapun sama Allah yang namanya akal itu nurut terus pokoknya. Nah, itulah yang namanya akal. Jadi akal itu adalah yaitu fisik. Fisik nih. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, seluruh organ tubuh itu adalah fisik. Itu yang disebut akal. Jadi yang punya fisik ini adalah manusia dan jin. Disitulah akal itu ditanamkan, diberikan kepada dua makhluk ini. Nah, yang kedua itu adalah nafsu. Nah, nafsu sama penciptaannya, diciptakanlah itu nafsu itu sama Allah. Diciptakanlah. Setelah nafsu itu tercipta, ditanyalah dia sama Allah. Hai, siapa kamu? Begitu. Nafsu itu modelnya kayak cuek-cuek itu, kayak cuek, kayak ngelawan, kayak nantang. Dia jawabnya apa? Jawabnya dia bilang begini, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Seolah-olah nafsu itu tidak mengakui Allah, tidak mempercayai Allah. Dia sombong, menganggap dirinya yang paling kuat, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya itu nggak butuh pertolongan siapapun. Itulah yang namanya nafsu. Jadi dia tuh membangkang kepada penciptanya sendiri. Dalam hal ini membangkang kepada Allah. Diulang lagi sama Allah. Siapa kamu? Jawabannya tetap sama. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Itu sampai diulang 3 kali sama Allah. Dan akhirnya Allah marah. Dipanggillah malaikat. Hei malaikat, bawa ini nafsu ke dalam nerakaku yang paling panas. Ditenggelamkanlah yang namanya nafsu itu ke dalam neraka yang paling panas selama ratusan tahun atau ribuan tahun ya. Nah, setelah itu diambil lagi dia selama dimasukkan ke dalam neraka yang ratusan ribuan tahun itu ya, dipanggil lagi dia, ditanyain dia. Itu neraka yang paling panas. Dipanggil lagi, siapa kamu? Apa jawabannya? Tetap jawabannya, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Diulang sampai 3 kali, jawabannya tetap dia tidak mengakui Allah dengan kesombongan dan kekuatannya. Nafsu tadi itu. Lagi malaikat itu dipanggil sama Allah. Hei malaikat, kesini kamu. Ayo kamu kesini. Bawa ini nafsu ini, tenggelamkan di nerakaku yang paling dingin. Biar dia membeku di dalamnya. Dibawalah ke neraka Allah yang paling dingin, membeku. Di sana ribuan tahun dia ditanam di sana. Maksudnya apa? Biar kapok, biar tersiksa. Tapi apa yang terjadi?
Setelah ribuan tahun dipanggil lagi itu yang namanya nafsu, ditanya lagi sama Allah. Siapa kamu? Jawabannya apa? Sama. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Tetap dia tidak mengakui Allah. Tidak mengakui siapa yang menciptakan. Jadi kesombongannya, kekuatannya itu sudah membangkang dia terus. Akhirnya dimasukkan neraka yang paling panas, dia nggak tersiksa. Dimasukkan neraka yang paling dingin, dia juga nggak tersiksa. Dari situlah akhirnya Allah memasukkan yang namanya nafsu tadi itu ke dalam tubuh manusia. Ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuhmu, ke dalam tubuhnya ayah, ke dalam tubuh semua manusia. Dimasukkanlah akal ke dalam tubuh ini, ke dalam akal ini. Disatukan yang namanya nafsu tadi itu, dimasukkan. Akhirnya apa? Semua manusia mempunyai nafsu. Dan nafsu yang membangkang, nafsu yang kuat tadi itu sekarang itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Sudah ada dalam diri kita masing-masing. Makanya dalam hidup ini kita gak gampang. Karena nafsu itu dipanggang di neraka yang paling panas, dia tidak mempan. Tetap membangkang. Dipanggang di dalam neraka yang paling dingin pun dia tidak mempan, tetap membangkang. Apa yang terjadi sekarang ini? Pada saat nafsu dimasukkan ke dalam raga kita, apa yang terjadi? Apakah dia merasa panas? Apakah dia merasa dingin? Apakah dia tetap membangkang? Sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kepada dirimu, kepada diri kita masing-masing. Makanya dalam hidup ini, kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena kita mempunyai akal dan pikiran. Mempunyai jiwa dan raga. Dalam hal ini, kita bertugas untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak bisa dikalahkan. Jadi hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang benar, yang sempurna itu kita harus mengendalikan hawa nafsu. Bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Apa yang terjadi kalau seandainya hawa nafsu itu seperti, contohnya seperti kayak kuda ya. Terus kita naikin hawa nafsu itu. Kita naikin, itu yang benar. Hawa nafsu kita naikin. Kita kendalikan dia, belok kiri, belok kanan, berhenti, berjalan. Itu kita yang harus mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita yang dinaikin oleh hawa nafsu. Kalau kita yang dinaikin oleh hawa nafsu, berarti kita tuh sama dengan dinaikin kayak kuda. Kita jadi kudanya nafsu. Kiri, kanan, depan, belakang. Diperintah sama hawa nafsu. Jadi kita sebagai kudanya hawa nafsu. Yang bagus, yang sempurna itu, jadi hawa nafsu itu kita tunggangi, kita naiki. Kita kendalikan dia. Apa yang terjadi kalau misalkan kita ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsu? Kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu begini maksudnya. Kita kalau orang Islam ya, secara syariat itu kita punya apa namanya? Kita beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kita harus sholat. Yang terutama, yang terpenting di sini, kita harus senang dzikir. Ya, kalau yang Muslim itu senang dzikir, memanggil nama Allah, menyerukan nama Allah. Dan apa? Yang paling ditakuti sama hawa nafsu itu adalah puasa. Kita puasa. Dengan puasa itu hawa nafsu itu nggak kuat. Dia nggak kuat nahan lapar dia. Pada saat kita itu berpuasa, secara otomatis hawa nafsu itu kelaparan. Dia meraung, dia menangis, dia menjerit. Pokoknya yang paling ditakuti oleh hawa nafsu, yang paling nggak disuka itu adalah lapar. Makanya pada saat orang itu berpuasa, hawa nafsu itu sangat menderita, sengsara dia. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia udah diajak berpuasa, kelaparan yang amat sangat ya, kehausan yang amat sangat, dia menjerit dia menangis, dia merintih, memanggil-manggil Allah dia. Ya Allah, ampun, ampun. Pokoknya dia menjerit, memohon, minta pertolongan dia supaya dia nggak kelaparan, nggak kehausan. Dari situlah akhirnya yang namanya nafsu tadi itu ditemuin oleh Allah dan ditanya, siapa kamu? Dia menjawab, ya Allah,
sayalah yang namanya nafsu. Dan engkaulah adalah Allah Tuhanku yang menciptakan aku. Ampuni aku ya Allah. Tolonglah aku kelaparan, aku kehausan. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyebabkan kelaparan dan kehausan? Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu? Bukan neraka yang panas, bukan neraka yang dingin, tetapi dirimu sendiri. Pada saat kamu mau beribadah, menjalankan perintah Allah dengan puasamu itu, sama dengan kamu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan akhirnya apa? Hawa nafsu itu bertobat, menangis, dan bersujud di hadapan Allah karena puasamu. Maka dari itu pesannya ayah, ya kan? Kita harus senantiasa menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Terutama kita harus senang berpuasa. Karena dengan cara puasa itu, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan pada akhirnya hawa nafsu itu apa? Bisa sujud dan tunduk kepada Allah. Itulah yang disebut nafsu dan akal itu harus menyatu sempurna seia sekata. Itu pesan saya.